Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami rindu mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Ketika Tuhan Membelokkan Langkah-langkahku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Musa diperintahkan Tuhan untuk menuliskan sebagai sejarah dan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa dan umat Tuhan Israel, namun juga berharga bagi semua kita. Coba kembali perhatikan catatan di kitab Ulangan pasal 2 sekali lagi. Atas perintah dan firman Tuhan sendiri kepada Musa, Ulangan pasal 2 ayat ke-2 sampai ke-5 mengatakan, Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Coba renungkan perlahan-lahan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk sengaja belok atau banting haluan, dan untuk berjalan melewati kemakmuran dataran Seir, melewati tanah milik bangsa Edom yang adalah milik keturunan Esau, saudara kembar Israel. Langkah bangsa itu dibelokkan Tuhan melewati wilayah Edom, hanya untuk permisi, namun harus tetap menjaga untuk tidak merampas atau memanfaatkan saudara sendiri. Tahukah saudara apa yang terjadi? Kitab Bilangan pasal 20 mencatat Edom menolak, bahkan bangsa Edom yang adalah saudara kandung Israel sendiri, satu rahim, saudara kembar Israel. Ketika Israel mohon untuk melewati wilayah tersebut, Edom bahkan mengancam untuk keluar dengan pedang. Sekalipun Israel sendiri telah berjanji dan bersumpah untuk tidak merusak, tidak mengambil buah di padang, air-air sungai untuk diminum,
Semua yang mereka ambil, mereka akan bayar penuh. Namun hal itu pun ditolak oleh orang Edom, bangsa Moab, sehingga terpaksa orang Israel tidak dapat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan mengambil jalan lain. Bilangan 20 ayat 21 berkata, ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran berharga bagi kita pagi ini? Ada waktu di perjalanan hidup ini di mana Tuhan harus membelokkan langkah kaki kita. Terkadang kita tidak mengerti, kenapa saya harus berbelok? Tuhan mau merajut satu karakter baru di dalam hidup kita. Karakter yang luhur, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun aku miskin, namun Tuhan tidak menghendaki aku menjadi pribadi yang mau memanfaatkan orang lain dan tidak memiliki mental budak lagi. Kedua, supaya mata Israel melihat dan belajar dari satu sikap buruk bangsa Edom yang begitu egois, begitu jahatnya terhadap saudaranya sendiri sekalipun, supaya satu kali nanti Israel tidak menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mau peduli kepada orang lain. Kadang, waktu Tuhan membelokkan langkah kakiku, dagingku merasa tertindas. Namun, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mazmur 119 ayat 71. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk berserah ketika Tuhan membelokkan langkah kakiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.